Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa al-Fatihah ila ruhi mu'alifi hadal kitab al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa syaraha fi hadal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanari wa usulihim wa furihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Sahibul Bait Bapak Suherman, yang terhormat Bapak Haji Mun, serta para dewan asatid, dewan tokoh masyarakat, sama-sama kami hormati Master of Ceremony Bapak Mul, Mas Tony dan seluruhnya, para hadirin jamaah Majlis Ta'lim Baitur Rahman. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak pernah bosan mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini di Saidul Ayyam kita bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir di majlis taklim, majlis zikir dan majlis ilmu, dengan harapan mudah-mudahan kehidupan kita ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, kita masuk kepada bab adab masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dukhulil masjid. Etika masuk ke dalam masjid. Fa idza aradta dukhula ilal masjid, maka jika kamu ingin masuk ke dalam masjid, atau wawasalta babahu, kemudian sampai ke depan pintu masjid, fanza'na laka al-yusra awalan, maka lepas sendalmu yang sebelah kiri. Jadi kalau ke masjid itu, datang ke masjid, sendalnya yang lepas sebelah kanan, sebelah kiri duluan. Sebelah kiri. Kemudian summan za'na laka al-yumna, baru setelah itu lepasin sendal yang kanan. Faqaddama rijluka al-yumna, dan dahulukan kaki yang naik ke atas masjid atau ke dalam masjid itu al-yumna yang kanan. Walau kharaja min masjidin ila masjidin, sekalipun keluarnya dari masjid ke masjid yang lain. Qaddama yaminuhu, kemudian dahulukan yang kanan. Wa fil ka'bati, dan di dalam Ka'bah. Kalau saya terkadang ya kanan semua. Terus tanya, Ustaz, etikanya kurang nih. Oh enggak, saya nganggap masjid ini semuanya Ka'bah. Karena ada khusus wafil Ka'bah, tidak di dalam Ka'bah. Yuqaddimu yaminuhu dukhulan wa khurujan. Kalau di Ka'bah, di Makkah Al-Mukarramah, itu baik masuknya dan keluarnya tetap ke kanan. Karena ada kekhususan di sana. Kalau kita kan masjid, disunahkan. Maksudnya itu di halamannya atau udah masuk? Udah mau masuk. Pintunya ya, masuk, jadi pintu buat masuk masjid. Halamannya kan luas tuh. Kalau halamannya biasanya kan nggak lepas sendal kan? Sendal udah dilepas belum? Kalau udah di halaman. Teras kali. Masuk terasnya. Ya sampai batas suci lah. Nanti ada bacaannya tuh sebelum masuk ke tangganya. Tadi saya udah nulis juga di rumah tuh rukun-rukun doa-doa yang masuk rukun-rukun wudu. Itu kan kita lewatin tuh rukun wudunya. Sehingga kalau ada notulennya enak. Nah, ini besok dicatat nih. Minggu depan dikasih. Wakul, dan katakanlah inda iradatid dukhul, maka katakanlah ketika masuk, a'udzu billahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajimi
alhamdulillah. Baru baca yang kita hafal tuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Oh, panjang banget kayak doanya. Iya, saya cuma belakangnya doang. Paling waftahli abwaba rahmatik gitu aja. Iya. Karena yang dipajang-pajang di masjid cuma itu aja. Sedikit saja. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ujung Tapi lampuk, untuk membedakan udah ngaji di Baitur Rahman, nah itu bacanya beda. beda. Ini nggak ada bedanya yang di Majlis Baitur Rahman sama yang nggak di Baitur Rahman. Berarti harus ini nih. Ya, kayaknya ditunjuk aja notulennya siapa, tuh bagian dia. Oh, ini besok di copy, di print, dipajang sini nih. Tapi kan bukan masjid ya. Jadwalnya panjang belum tahu. Ya paling kan kita nyari keberkahannya, ya baca, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahil azimi wa biwajhihil karimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajimi alhamdulillahi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wasallim. Allahumma gfir lana dzunubana waftah lana abwaaba rahmatik. Alhamdulillah, paling nggak pernah sekali lah. Tapi untuk membedakan tadi santri Majelis Taklim Baitur Rahman dengan yang nggak Baitur Rahman tuh doanya panjang. Tapi kalau sering ke masjid sih dibaca tiap hari mah ini kayaknya nggak panjang ini. A'udzubillahil azimi. Kemudian baca wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajimi. Alhamdulillah. Allahumma, saya langsung hafal tuh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfirli. Kalau firli sendiri. Biasanya kita kan punya istri, punya anak, punya cucu. Ya udah, Allahumma gfir lana dzunubana waftah lana abwaaba rahmati. Masuk. Summa kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh, ini sunnahnya. Summa kemudian setelah baca tadi, kul Bismillahirrahmanirrahim, summa dukhul baru masuk. Summa udkhulu baru masuklah. Wa idza kharajta, nah, ketika keluar dari masjid maka didahulukan kaki kiri. Wa qul dzalika, sama doanya boleh sama, illa kecuali ungkapan waftahli abwaaba fadlika. Kalau tadi rahmatika, kalau keluarnya fadlika. Wa hikmatu dzikr rahmati fid dukhul. Adapun hikmah daripada menyebut itu atau menyembah hikmah daripada berdoa turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Annal masajida mahallu rahmatillahi taala li ibadihi. Karena sesungguhnya masjid-masjid adalah tempat turunnya rahmat Allah bagi hamba-hamba Allah. Rahmatun tunasibul ibadah, di mana ibadah itu salah satunya tujuannya adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut di dalam sebagian kitab itu ar-rahmatu, rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita harus lebih mengharap rahmatnya ketimbang apa yang dosa-dosa yang kita lakuin. Jadi dosa kita banyak tapi rahmat Allah, dosa kita besar tapi rahmat Allah lebih besar. Wa amal khuruju minha fahuwa ila mahalil asbab allati tuhsilu biha al arzaq. Di mana ketika keluar masjid itu diharapkan menjadi tempat sebabnya kita mendapatkan rezeki yang besar. Wal ghani anin nas, dan mendapatkan kekayaan.
Fahadha min mazahiril fadli, ini adalah keutamaan-keutamaan Allah yang mana tafaddalallahu biha ala ibadih, di mana Allah memberikan keutamaannya kepada hamba-hambanya. Kama afadahu Ibnu Hajar, ini adalah doa di dalam tulisannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa mahma ra'aitu fil masjid. Nah, ketika Bapak melihat man yabi'u au yubta'u, atau man yabi'u au yabta'u, Bapak melihat ada orang yang berdagang dan orang yang membeli di masjid. Artinya terjadi transaksi perniagaan. Fil masjid, di dalam masjid. Di dalam masjid ya. Sekarang kan masjid banyak di depannya tuh buat pempek, jual peci. Tapi kan di depan masjid. Nggak di dalam. Ada yang protes, tapi itu masih tanah hak milik masjid, wakafnya. Fakulu, maka ucapan. Fakul, maka katakanlah orang yang seperti tadi, la arbahallahu tijarataka wa idza ra'aitu fihi. La arbahallahu tijarataka. Allah tidak akan memberikan keuntungan terhadap perniagaanmu. Wa idza ra'aita fihi, dan ketika kamu melihat seseorang di masjid, man yansudu, siapa orang yang nyanyi? Selawatan bagus, tapi kalau orang yang nyanyi dolatan, orang yang nyanyi ngajak kepada kesesatan. Fakul, maka katakanlah, la raddallahu alaika dolataka. Allah tidak akan menerima semua nyanyianmu yang bersifat dolataka, kesesatan. Kadzalika, sebagaimana amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan, kama rawa an Abi Hurairah, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid. Kalau kalian semua melihat orang yang menjual dan membeli di dalam masjid, faqulu, maka doakan, maka ucapkan, la arbahallahu tijarataka. Allah tidak akan memberikan keuntungan kepada perdaganganmu. Wa idza ra'aitum man yansudu fihi dhalatan. Sama nih hadisnya. La raddallahu alaika. Kalau kalian melihat orang yang menasyidkan suatu kesesatan, maka berdoa, la raddallahu alaika. Kaman, sebagaimana aidon juga qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan, barang siapa yang mendengar seorang laki-laki yang sudu dolatan, nyanyi tentang kesesatan, fil masjidi, di dalam masjid, falyakul, maka sebagian ulama memakruhkan itu nyanyi di dalam masjid, sekalipun nyanyiannya bagus. Misalnya nyanyi lagu syukur di dalam masjid, nyanyi lagu apa lagi, nyanyi Ayu Ting Ting di dalam masjid. Kan sering mubalik tuh kan. Dia saking asiknya berceramah, akhirnya ngajak jamaah untuk nyanyi kan di dalam masjid. Wah, sekalipun lagunya Oma. Nah, ada yang memakruhkan. Malah kita suruh doa tuh, la raddahallahu alaika. Nah, tapi dianjurkan gitu oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Nawawi. Faida dakhalta al-masjidah, jika kamu masuk ke dalam masjid, fala tajlis. Nah ini, fala tajlis, maka jangan duduk hatta tusalli raka'atait at-tahiyat, sampai kamu sholat namanya tahiyatul masjid. Lakin, akan tetapi, idza dakhaltal masjidal haram, kecuali akan tetapi jika kamu masuk ke dalam Masjidil Haram, fa'aratta at-tawafa, kemudian kamu menginginkan untuk bertawaf, fal afdalu an tabda'a bit-tawaf, maka lebih utamanya memulai dengan tawaf. Jadi tawaf dulu baru salat tahiyatul masjid. Kalau kita kan nggak ada tempat tawafnya. Dulu saya ditanya, "Bang, kenapa orang-orang di Timur Tengah, di Arab, di Madinah itu 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran? Di kita hanya 7-6 tahun baru berhafal Quran. Kita yang 70 tahun aja masih baca Iqra." Terus saya bilang, oh, tradisinya berbeda. Adat di sana itu dari zaman sebelum Nabi Muhammad ada, punya tradisi ketika anak baru lahir tuh diajak tawaf di Mekah. Jadi anak itu gini, makanya yang udah pernah umroh pernah sering lihat kan, dorong bayi kan, ya. Nah, itu tawafnya di Mekah. Kalau kita kan tawafnya di Ragunan. Jadi kalau mau liburan, anak kecilnya dibawa ke Ragunan tuh tawaf melihat gajah. Jadi ya wajar. Jadi beda kalau orang di sana ya. Pada masa itu sampai sekarang tradisi diteruskan.
ketika baru lahir, ya berapa bulan tuh diajak tawaf tuh di Mekah, dibacakan talbiyah dan sebagainya. Kalau kita diajarin, tong itu nenek moyangmu tong. Makanya akhirnya pas udah gedean dikit senang manjat pagar, manjat pohon, metik ceri, metik mangga kan. Memang adatnya beda. Adat binatang ya? Iya, diajak tawafnya kebun binatang soalnya. Nah, summa kemudian tanwi birokataini, nah, kemudian niat sholat 2 rakaat. Sunnatat tawaf, sunnah tawaf, wa tahiyatul masjidi, dan tahiyatul masjid ma'an bersama. Jadi setelah tawaf itu niatnya 2, sunnah tawaf dan sunnah tahiyatul masjid. Fa in nawaita, maka jika kamu niat sendiri-sendiri, enggak dah, saya ini kan soleh 2 rakaat tuh nggak jadi hitungan, jadinya 4 rakaat sholatnya. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat, salam, naik lagi sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Li'anna tahiyatul masjidil haram, karena sesungguhnya sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram la tafutu bit tawaf, tidak akan tertinggal sekalipun kita tawaf. Jadi habis tawaf kan tetap di Masjidil Haram kan? Iya. Nanti kita akan Senawi membahas tentang tragedi yang sering terjadi sampai detik ini. Kama sebagaimana naqala al-Wana'i an Ibni Qasim. Wa taqarraha, ini sering terjadi nih. Wa taqarraha atau wa taqrahu dan makruh opot at-tahiyatu, salat tahiyatul masjid, idza wujidal maktubatu, jika ditemukan salat maktubah, zuhur, maghrib, isya, tuqamu bil kalimatil ma'rufati. Allahu akbar, syahadu Allah, dia salat tahiyatul masjid, Allahu akbar. Akhirnya yang qomat nggak jadi kan? Ayo qomat, itu masih ada yang salat. Ya. Itu yang salat makruh. Yang tahiyatul makruh itu. Sering. Qomat. Ustaz itu masih ada yang salat, udah qomat. Oh dia kan datang telat, masa kita nungguin dia nggak kelar-kelar. Nah, jadi makruh. Bil kalimatil ma'rufati, dengan kalimat yang umum dikenal, Allahu akbar, atau yang misalnya ada masjid yang senang selawatan, atau ada masjid yang enggak berselawatan, tandanya tuh tet, oh tanda qomat, al-iqamah. Oh, udah tet dia masih sholat sunnah tahiyatul masjid, itu makruh. Idza tawahama futus shalah, jika dia berhalusi atau berangan-angan, wah ketinggalan nih sholat. Misalkan dia Allahu Akbar, ya udah 39 hari melihat imam takbir pertama, karena dia ingin ngejar sunat tahiyatul masjid, akhirnya tertinggal takbirnya imam. Dia, ya gagal lah gue ngulang dari awal dah, dalam hati tuh ngomong. Nah seperti itu maka disebut fardhon kanat au naflan. Amma idza tahaqqaqa futuha, jika dia punya keyakinan tertinggalnya salat, fa in kanat fardhon, sekalipun itu salat fardu, hurrimat at-tahiyatu, maka diharamkan salat tahiyatul masjid. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sebelum lanjut. Kalau 2 pekan yang lalu kan sunnahnya itu ketika ini nih, posisi kita masih dalam rumah, disunahkan sholat sunnah. Itu niatnya apa, Ustaz? Qobliyah apa sunnah aja atau apa, Ustaz? Ya tergantung, kalau mau ke masjid qobliyah, ba'diyah. Kalau pulang dari masjid, ba'diyah. Enggak mau masuk masjid, qobliyah berarti. Qobliyah. Sholat dulu di rumah. Iya, sholat di rumah qobliyah. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Itu dapat banyak sunahnya. Itu kalau surganya surga VVIP nanti. Kalau yang sunnahnya nggak dikerjain, cuma ngejar sholat, yang penting sholat wajib dah. Ya sholat surganya reguler. Iya. Tinggal pilih aja. Iya. Makanya di bab-bab awal kita itu, kalau masih ingat itu diingatkan tuh oleh Imam Ghazali. Bukan ini. Di awal itu kita diingatkan,
I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafilun. Ketahuilah bahwasanya perintah-perintah Allah itu ada dua model. Faraidun wa nawafilun, fardu, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnah. Fal fardu ra'sul mali. Fardu itu adalah ra'sul mal, modalnya harta. Wa huwa aslu tijarah, itu adalah modal dasar kita untuk berdagang misalnya. Wa bihi tuhsilu an-najata. Dan dengan mengerjakan fardu maka selamatlah kita. Wan naflu, adapun sunnah, huwa arribhu, laba, golden ticket, golden, apa tuh? Gift. Wabihi al-fawju bid-darajati, dan dengan mengerjakan sunnah kita mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang kan bercandanya, kalau sering ngerjain sunnah nanti surganya tuh VVIP. Kalau cuman wajibnya ya surga reguler. Tinggal pilih aja VIP reguler. Kalau ada yang jawab, saya yang penting di surga dah. Akhirnya dia wajib untuk dikerjakan. Sedikit, takut saya salah pengertian. Ini apa namanya? Ketika kita sholat zuhur kan udah qomat tuh, kan nggak bisa qobliyah tuh. Katanya bisa diganti qobliyah itu ke setelah sholat zuhur itu. Ini siapa, ngaji sama siapa itu? Kayaknya bisa. Ya, qobliyah itu kan namanya sebelum sholat zuhur, namanya qobliyah. Nah kalau habis sholat zuhur masa namanya qobliyah juga? Nah, kalau setelah sholat namanya ba'diyah. Qobliyah artinya sholat sunnah sebelum sholat fardu. Dan banyak mana pahala sholat sunnah qobliyah ba'diyah dengan sholat sunnah taraweh? Ba'diyah qobliyah. Kenapa? Karena sholat sunnah ini dikerjakan di antara waktunya sholat fardu, perintah fardu. Sehingga ada setiap qobliyah kodo gitu. enggak ada, mana ada sunnah di kodok. Enggak ada kodok ya? Enggak ada sunnah di kodok. Saya juga dulu sering yang terjadi di masyarakat gitu. Karena saking solehnya gitu. Kalau saya gitu, saking solehnya itu mengkodok sunnah. Kok sholat apa? Saya kemarin nggak sholat duha ya, saya kodok dulu deh. Saking solehnya. Tapi saya tambahin, tapi soleh amatir. Ada amatirnya. Ya. Banyak antara kopi dan tahiyat masjid saja. Ternyata yang belum masjid itu tidak salah mendekatin sedikit lagi komat lah gitu. Yang diutamakan sholat tahiyat masjid dulu atau kopi dulu. Yang disunahkan qobliyah dulu. Jadi tahiyat. Kalau tahiyatul masjid biasanya udah include sebenarnya sama qobliyah. Kan dia hanya bisa dikerjakan di masjid. Iya. Nah kita sholat sunnah, makanya tadi ada pendapat dibarengin aja niatnya. Tapi bisa milih niatnya dipisah atau enggak. Tapi kalau yang langsung VIP ya sholat sunnah qobliyah di rumah, di masjid, tahiyatul masjid. Udah. Ada lagi? Ingat ya, sunnah tidak bisa dikodok. Awal. Biasanya ini kita mau jadi hyper soleh gitu. Kan qobliyahnya, ba'diyahnya, qobliyahnya itu kelewat. Sedangkan sunnah ba'diyahnya itu kan 4. Kita tambahin itu jadi 6 gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Jadi ibadah itu sudah punya aturannya. Oh, Jangan bikin sendiri. yang sendiri. Makanya soleh amatir tuh gitu. Nah, itu menjadi soleh hyper. Aduh, gue nyesel tadi kan nggak sholat qobliyah gitu. Ya, diganti aja sama tahajud. Ba'diyahnya kan 4. Oh, itu diganti ke tahajud. Misalnya nih, oh tadi saya nggak ba'diyah, nggak qobliyah nih. Berarti nanti malam saya tambah 2 rakaat di tahajud. Tahajud aja gitu. Biasanya 8 rakaat, jadi 12 rakaat. Kalau tahajud gitu kan Oh, tahajud bebas sampai kakinya bengkak. Berarti kalau kita ibaratnya mau jadi hyper di tahajud. Tadi tahajud aja balesnya. Balesin. Ya gantinya di tahajud ya. Cuman niatnya jangan qobliyah, tetap tahajud. Jadi kadang-kadang gitu. Misalnya contoh, kenapa ada ibadah wajib dan ada ibadah sunnah? Ibadah wajib itu diwajibkan, bahkan diperbolehkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan gitu untuk dipublikasi. Ibadah wajib. Ibadah sunnah didesain Allah tuh untuk disirkan. Artinya ya syukur-syukur tuh ibadah sunnah kita orang nggak tahu. Syukur-syukur. Tapi beda kelasnya. Kalau kita orang yang bukan menjadi suatu contoh bagi siapapun, maka sunnahnya disirkan. Sunnahnya orang nggak tahu. Tapi kalau kita tokoh masyarakat, tokoh publik, itu sunnahnya dianjurkan dipublikasi. Supaya apa? Supaya diikuti dan dicontoh oleh yang lain. Ya, misalnya di masjid dipasang banner.
Benar gini, sholat malam atau sholat tahajud berjamaah dan beriktikaf. Iktikaf kan sunnah, tahajud sunnah. Allah udah ngedesain itu biar disembunyiin. Pengurus masjid dibikin banner. Tapi kalau kita lagi terganggu, itu gimana sih? Terganggunya kita, masa sama kebaikan nggak seneng? Masalah lagi kan? Ya udah teruskan aja. Tapi lagi gitu. Umumnya Allah mendesain sunnah itu disirkan. Puasa Senin Kemis jangan ngomong-ngomong. Puasa Senin Kemis, puasa nggak kemarin Senin? Enggak, gimana sih katanya janji puasa? Jangan. Kalau bisa tuh orang nggak tahu kita puasa Senin Kemis. Tapi kalau kita tokoh, jadi contoh bagi orang lain, kalau bisa dianjurkan. Besok sunnah Kemis, Senin Kemis ya, puasa sunnah. Jadi ada itu. Jadi jangan heran, itu orang sedekah kok pakai di videoin, sedekah kok pakai dipublikasi. Sedekah kan sunnah. Tapi karena dia tokoh masyarakat atau tokoh publik, ya nggak apa-apa, malah dianjurkan. Akhirnya orang yang melihat videonya, wah iya, bagus juga sedekah gini ya. Oh sedekahnya dia kesini, oh sedekahnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi, ada lagi fa in kanat fardhon hurimat at-tahiyatu aw naflan karahat. Nah, kemudian 5 wayan dubu dan sunnah liman bagi orang lam ya'ti bit tahiyah. Liman bagi orang yang tidak dapat tahiyatul masjid. Kenapa? Li hadasin, karena sebab berhadas. Au ghairihi, atau tidak dalam status suci. Wa in kanat mutatahhiran, sekalipun dia mutatahhir suci. Atau istaghala bi syai'in akhar, atau sibuk mengerjakan perbuatan yang lain. Ayyakula, maka hendaknya ngucap arba'u marrat, 4 kali. Nah ini bagi misalnya nih, kayak saya dulu pernah makan nasi uduk sama temen. Tiba-tiba ada orang keluar dari masjid. Mas, sudah sholat tahajud belum? Tahajud dulu sebelum makan biar tambah tenang. Kita lagi makan nasi uduk suruh duha. Pagi-pagi lagi makan, Mas sholat duha dulu Mas, nanti buat terusin makannya. Kalau teman saya, itu saya juga kagak jelas banget. Lagi makan suruh sholat sunnah. Ya kita kadang-kadang saking overnya soleh gitu ya kan. Ini nggak apa-apa lah, latihan soleh. Cuma tadi peletakannya nanti selesai makan baru diajakin. Akhirnya apa? Makan dulu daripada sholat jadi tersangka. Itu ada orang nggak jelas banget. Wah, gue lagi makan nasi sarapan disuruh sholat duha. Kalau mau dia selesai makan baru diajak sholat duha. Gitu. Tapi kalau seandainya nggak mampu tuh tadi karena kesel tadi, ternyata gue mau duha gara-gara dia nggak jadi dah. Nggak ada tuh. Ada udah niat dari rumah jamaah. Pas imamnya si A, kok balik lagi Pak? Imamnya si A, bacaan Qurannya gue ragu katanya. Ada kan sering kan? Pelaku semua kayaknya nih. Kalau di rumah saya tuh ada jamaahnya begitu. Betul-betul turun. Kenapa? Imamnya dia gue resep. Nah, bagaimana orang seperti itu? Nah, ini ada terobosan, ada triknya. Kalau misalnya lagi mau nggak jadi gitu. Maka berdoalah atau mengucaplah arba'u marrat, 4 kali amalan. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ah, itu keganti dan fa innaha ta'dilu rakaatain. Itu juga setara dengan 2 rakaat. Jadi dulu istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh zikir dari ba'da subuh sampai menjelang masuknya waktu duha. Terus ditanya Rasul, baca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, terus sampai berjam-jam. Kata Rasul, mau nggak saya kasih bacaan? Cukup baca 3 kali. Pahalanya sama seperti kamu baca itu 2 jam. Jadi enaknya baca amalan pakai ilmu tuh baca 3 kali, pahala kita udah sama yang berjam-jam. Mau ya Rasul? Apa tuh? Akhirnya, ini cerita ini ada di kitab Sahih Muslim. Kemudian jadi nyanyian sama anak-anak yang senang nyanyi. Subhanallahi adada khalqi, Subhanallahi ridha li nafsi, Subhanallahi zinata arsi,
Subhanallahi midada kalimati. Baca 3 kali, pahalanya setara seperti bininya Nabi yang baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah. Nah, bapak-bapak yang masih punya kesibukan ba'da subuh, ya pakai baca ini aja. Subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridholi nafsi, subhanallahi zinata arsi, subhanallahi midada kalimati. Nanti ditulis aja tuh. Redaksi hadisnya karena saya ada buku yang amalan soleh. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Iya, itu. Itu ada di kitab di Sahih Muslim itu. Itu kalau Muslim palingnya. Jadi doanya, jadi sunnahnya dibaca ba'da subuh. Umumnya gini deh, ba'da subuh selesai azan disunahkan baca tasbih wes ini. Oh, Kenapa Rasul sampai bilang itu? Karena dari segi maknanya. Subhanallahi adada khalqi. Ya Allah, saya memuji Engkau, bertasbih Engkau biada di khalqi. Sebanyak bilangan makhlukmu. Berapa makhluknya Allah? Subhanallahi ridholi nafsi. Ya Allah, saya bertasbih sebagaimana ada hadirnya keriduanmu. Berapa besar ridhonya Allah. Subhanallahi zinata arsi. Saya bertasbih seluas perhiasan arsmu. Kalau kita aja satu bumi saja nih, 7 bumi itu cukup masih masuk tuh satu surga. Satu pintu. Berapa pintu surganya? Itu 7 bumi. Zinata arsi. Subhanallahi midada kalimati. Dan kami bertasbih sebanyak bilangan kalimatmu. Itu yang bikin akhirnya dari baca 3 kali cukup 1 menit. Itu pahalanya sudah baca tasbih berjam-jam. Kayak gitu. Kayak baca selawat misalnya. Baca selawat dengan dimaknai ilmunya, maka cukup 1, 2, 3 kali sudah mengalahkan grade pahalanya orang yang baca selawat 1000 kali. Makanya dulu sering ada cerita Syekhuna Khalil Bangkalan dimintain doa, dibacain bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, undang-undang jauh-jauh bacanya bismillahirrahmanirrahim doang. Kadang-kadang kita gitu tuh. Udah jauh-jauh, itu juga yang dibahas. Tahu gitu mah gue udah ngaji Baitur Rahman aja, ngapain ngundang kiai-kiai gede gitu kan. Orang satu materi malam kita ini, kalau ustadznya ngerti, itu bisa jadi materi dia 2 tahun. Nah, satu bab ini, dia ngaji aja, itu untuk mau balik 1 tahun udah cukup. Lah apalagi satu kitab ini udah setengahnya tuh. Berarti udah cukup lah ila yaumil qiyamah. Oleh terakhir. Fa illam takun ala taharatin. Fa illam takun shalaita fi baitika ay masalan rakaatul fajri. Nah, kita sering salat sunnah. Namanya salat sunnah apa? Fajar. Salat sunnah fajar ya sama sebelum azan. Li annaha tuhsilu bi kulli naflin aw bi maktubatin. Karena sungguhnya salat sunnah fajar itu menghasilkan setiap kesunahan dan setiap kewajiban. Maka banyak yang mengatakan atau sebagian hadis mengatakan bahwasanya rakaatani 2 rakaat fajar sebelum subuh itu seperti pahalanya seperti dunia wa ma fiha dan seisinya dunia. Wah, itu buat sholat sunnah fajarnya. Apalagi sholat subuhnya. Jadi jangan ngejar sunnahnya tuh subuhnya malah di luar waktu. Sholat sunnah fajar itu maksudnya qobliyah apa sih? Beda cerita. Beda. Tapi sama aja ada. Sama aja dikerjainnya sebelum subuh. Kalau qobliyah kan dikerjain abis azan. Iya, qobliyah. Jangan qobliyah sebelum azan. Iya. Nah, makanya disebut salat fajar itu salat sebelum azan. Sebelum aja subuh. Nah, kalau abis azan namanya qobliyah. Nah, Sunnahnya di rumah. semua salat sunnah itu disunahkan di rumah. Semua salat sunnah. Semua sunnah apa aja itu disunahkan di rumah. Itu penjelasan dari hadis jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nggak pernah dibacain Quran, nggak pernah dibuat sholat, gitu. Jadi makanya sunnahnya tuh ibu-ibu sholat wajib tuh ya di rumah, bukan di masjid. Sholat sunnahnya di rumah. Kalau kita ke masjid, Berarti sholat sunnah fajar. Tahajud, Tahajud dulu kan. tahajud, fajar, qobliyah, baru ke masjid, tahiyatul masjid. Wah, itu VVIP itu udah disambut.
Nah, supaya VVIP-nya lengkap ditambah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini ganjarannya tuh di ayat selanjutnya. Jadi ayat selanjutnya jawaban daripada doa Rabbana hablana min azwajina ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Orang yang tadi sudah Rabbana hablana, sudah sabar. Misalnya kita kan sabar betul kan, kayak orang tua kita tuh. Itu ketika beliau masuk alam barzah atau alam kubur, udah tahiyatan wa salama. Disambut oleh para malaikat. Dengan apa? Dengan penghormatan sehormat-hormatnya. Kenapa nungguin kita tuh? Ya Allah, anak buah udah lulus SD, belum soleh juga ya. Entah dari SMP disekolahin lagi, kagak soleh juga, belum soleh juga. Entah kali lulus SMA, belum soleh juga. Udah lulus kuliah, belum soleh juga. Luas ya kalau udah meninggal. Ya. Udah sabar banget tuh orang tua kita nunggu kita soleh. Ternyata solehnya setelah orang tua meninggal misalnya. Nah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala bima sabaru, sebab kesabaran mereka. Dan nanti kalau ketika wafat wa yulqauna fiha tahiyatan wa salam. Ketika masuk sudah banyak malaikat yang menyambut dengan penghormatan terbaik ya. Ya. Jadi kalau misalnya anaknya belum soleh, sabar aja, didik terus. Jangan pernah nyerah. Hah? Oh enggak, ada jalur juga, nggak perlu mati juga. Bisa jadi tuh lulus SD, lulus SMP, wah akhirnya soleh juga nih. Sabar tuh. Jadi gini Pak, kadang-kadang tuh anak soleh tuh, kenapa Nabi Adam alaihissalatu wassalam tidak bisa pede untuk memamerkan anaknya? Karena anaknya yang satu jadi camat, yang satu jadi pengedar narkoba sekecamatan. Jadi mau bangga-banggaan juga bingung Nabi Adam tuh. Makanya di hadis itu diceritakan tuh ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ketemu satu laki-laki lagi mojok, lagi nyender. Kata nanya Jibril, ya Jibril, man hadaniki sopo? Ini siapa? Kata Jibril, ini orang kok ida nadoro ila yaminihi dohika wa ida nadoro ila simalihi baka. Itu pemuda kalau nengok kanan ketawa sendiri, kalau nengok kiri nangis. Itu siapa sih? Kata Jibril, huwa Abul Bashar. Iku bapak nenek moyangmu. Jadi kalau ditanya siapa manusia paling tersiksa, bapak. Kan ibu yang melahirkan, iya, tapi yang kesiksanya di duitnya buat persalinan, tanah sekolah. Makanya bapak senangnya keluar, nggak senang di rumah. Jadi kalau bapak senang nongkrong, ya itu sebenarnya itu cara menghilangkan stresnya dia. Karena dia nggak mungkin cerita ke istrinya sama anaknya, ceritanya ke temennya. Gimana nih? Ah sama, gue juga pusing. Makanya Nabi Adam, kita punya sanad stres tuh ke Nabi Adam sebenarnya. Iya betul. Kadang-kadang kan lagi bengong, coba bapak-bapak lagi pusing, lagi punya urusan, duduk sendiri kan, bengong diri, kadang tawa-tawa sendiri kan. Jadi ada puncak kebahagiaan namanya tertawa, ada puncak kebahagiaan juga namanya kesedihan. Melihat anak tampil di depan 1 juta orang, hafal Quran, kan itu kita nangis bukan ketawa kan? Sama juga kebahagiaan tertinggi itu sampai meneteskan air mata. Sama juga penyesalan tertinggi terbalik, itu bisa tertawa. Jadi kita kalau lagi kusut-kusutnya, lagi marah nih sama urusan, nanti urusan udah 10 tahun ngetawain urusan tuh, buset gue punya urusan tuh dulu kecil. Ya nggak? Benar. Jadi puncaknya penyesalan tuh ketawa Pak. Jadi ini kayaknya penyesalan semua. Kenceng banget. Yang paling kenceng biasanya yang paling menyesal. Ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Oh, ini. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sekarang ini banyak bangunan masjid itu yang difungsikan multifungsi ya. Jadi biasanya tuh di bagian basementnya itu untuk parkir, parkir berikan. Kadang-kadang saya datang itu, oh ini ada dangdutannya gitu kan, ada hiburannya. Kalau di satu gedung, kalau misalkan di gedung terpisah, misalkan
di masjid kan bisa nih ya antara aula dengan masjid gitu. Jadi aulanya besar udah gak dipakai buat sholat kalau di masjid. Pertanyaan saya, kalau yang satu gedung bisa, itu hukumnya bagaimana? Terus kalau yang terpisah itu bagaimana? Ya, taghyir ahkam bi taghyir azminah. Berubahnya hukum itu karena perubahan zaman. Mungkin kalau di Srengseng sawah di Cipedak ini, itu tanahnya masih lebar. Itu mungkin masjid beda, tempat karaokean beda, tempat resepsi beda. Tapi sekarang tanah kita kan ke atas. Ya. Tanahnya berapa? 100 meter. Luas bangunannya 3.000 meter. Berarti kan 30 lantai. 30 lantai. Jadi apa belum? Itu aja perubahan gitu namanya, Pak. Jadi kita kayak model gini. Saya pernah ditanya tuh ada 2 lantai masjid. Yang satu sholat di lantai 2, imamnya sholat lantai 1. Tapi dak-dakannya nggak bolong. Karena harus rata-rata masjid bolong kan, dak-dakan tengah bolong. Nah ini udah terlanjur karena saking semangatnya tuh berwakaf, itu dicor semua. Terus disarankan sama salah satu gurunya, ini harus dibongkar Pak. Nanti yang sholat di atas tuh tidak sah. Menurut Ustadz gimana? Ya kalau Ustadz itu berani biayain sih nggak apa-apa. Kalau cuma ceramahin doang sih mending nggak usah. Berani nggak tuh dia untuk biayain tukangnya dan sebagainya dan apa-nya? Soal cuma ngasih saran doang, ini nggak usah dipakai sarannya. Ya kan, karena ini musola, nggak punya pemasukan per minggu. Kalau masjid kan tiap Jumat ya ada tambahan. Kalau musola, wah, enggak. Ya perubahan lah, perubahan sama. Jadi kalau untuk dibedakan ya, karena di lantai itu tempat sholat, ya sah-sah saja. Di bawahnya buat sewaan hajatan. Ya boleh-boleh aja sah-sah aja. Misalnya, Kak, Ustadz itu kan dangdut, dangdutnya. Dangdut itu kan apa? Orkes Indonesia asli. Misalnya gini, ngundang gambus. Dangdut apa gambus? Gambus. Kalau gambus boleh deh. Dangdut kagak. Padahal gambus itu kan dangdutnya orang Mesir. Iya nggak? Sama-sama dangdut sebenarnya. Apa? Ya menghasilkan jogetan. Reggae itu dangdut juga karena menghasilkan goyangan. Di rumah saya juga gitu lucu, gambus boleh, dangdut nggak boleh. Sebenarnya yang nggak diperbolehkan karena pertunjukan auratnya yang nyanyi itu yang nggak boleh tuh. Jadi yang nyanyi yang apa? Yang lihat dangdutnya kan bukan karena nyanyiannya kan karena biduannya. Kalau coba mau lagunya sejelek apapun yang nyanyi laki-laki, nggak banyak juga yang datang tuh. Gonere suaya gonere, masa itu dibilang bukan dangdut. Jadi kadang-kadang lucu tuh mentang-mentang bahasa Arab. Kayaknya dari Rasulullah sunnah ya. Jadi nggak gitu. Jadi gonili itu aja dia. Ya kira-kira gitu deh. Jadi gambus itu ya dangdutnya orang Mesir. Buktinya nyanyi-nyanyi itu kan ya nggak pakai jilbab kan. Kharajan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nggak pakai umikul semua nggak pakai jilbab kan? Ya kira-kira gitu. Ada lagi? Nah, oke, jadi besok kalau di masjid itu kalau sudah ada yang mau qomat nggak usah salat sunnah lagi. Udah langsung ikut aja. Kalau kita jadi nggak dapet tuh pahalanya, ya nanti ganti di tahajud, tambahin 2 rakaat. Udah beda cerita deh kalau udah beda jam berarti. Ya berarti solehnya tergantung jam kalau gitu. Ya kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.